in this economy, misalnya nih kita ada duit 1 juta, mending dibuat langsung buka bisnis clothing atau jadi afiliator dulu. Mari kita bahas. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya, kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi aku dapat pertanyaan bagus banget dari Instagram. Ini aku sensor untuk namanya karena dia nggak mau untuk ditampilin di video kali ini. Tapi intinya pertanyaan ini menurutku nggak cuma dia aja sebenarnya yang mungkin bertanya-tanya, tapi ada juga banyak orang yang mungkin di kondisi seperti ini. Ya, apalagi buat teman-teman yang baru mau memulai. Di sini aku akan coba jabarin jujur-jujuran aja gimana kondisi di lapangannya. Walaupun aku sendiri punya konveksi, tapi realita ini aku nggak mau tutup-tutupin ke kalian kondisinya seperti apa. Oke, jadi di tahun ini mungkin jadi one of the hardest year ya, terutama untuk para brand owner di bisnis clothing. Kenapa? Karena hampir bisa dibilang 90-95% komponen yang ada di bisnis ini tuh pada naik semua cuy. Yang nggak naik itu cuma gaji karyawan doang. Nah, kenapa penyebabnya bisa naik semua komponen di bisnis ini? Itu udah pernah aku jabarkan, udah pernah aku bikin videonya. Kalian bisa langsung aja cek di video yang ini ya. Dan kondisi ini juga sudah aku tanyakan ke beberapa temanku yang memang dia itu berkecimpung di bidang ini juga dan sudah valid teman-teman. Mungkin di sini dari kalian yang nonton ada yang bisnisnya di konveksi, kalian bisa coba bantu jawab juga di kolom komentar gimana kondisinya sekarang untuk harga-harga produksinya, apakah masih sama atau udah pada naik gitu ya. Nah, dari temanku ini yang aku tanyakan itu ada juga yang belum menaikkan harga produksinya, tapi dengan konsekuensi dia harus downgrade sedikit untuk kualitas produknya. Karena kalau misalnya dia ngikutin harga pasar dengan kualitas yang sebelumnya, itu dia kerja bakti cuy, alias ya nggak dapat untung, cuma dapat capeknya doang. Nah, rata-rata kebanyakan yang aku tanya ini mereka memang konveksi ini harus terpaksa menaikkan harganya karena harga komponen-komponennya, tinta, tekstil, segala macam itu banyak yang naik teman-teman. Terus korelasinya sama misalnya aku mau bikin clothingan apa mas? Ya udah jelas aku bilang tadi kan, HPP produksi naik, HPP produksinya tinggi, duit 1 juta itu kecil banget buat kondisi sekarang cuy. Apalagi kalau misalnya kalian mau bikin clothingan gitu loh. 1 juta itu untuk 1 MOQ aja ya, minimum of quantity, itu mungkin bisa jadi nggak cukup buat kalian yang mau produksi pakai sablon manual cuy. Alternatifnya mau nggak mau ya kalian bisa main di DTF gitu kan, bikin beberapa katalog untuk sampel, kalian pasarin, nanti kalau misalnya ada orang yang beli atau yang order, baru kalian produksi gitu atau kalian cetak. Oke, sekarang kita coba bahas di kondisi realnya. Nih ya, kalau misalnya uangmu sekarang cuma ada 1 juta nih, dan kondisimu sekarang lagi banyak tanggungan misalnya. Misal nih, amit-amit produkmu ini lama keluarnya atau lama lakunya, ya duitmu habis buat produksi tadi dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan malahan karena duitnya itu ngendon, jadi barangnya kan belum laku, otomatis ya duitmu masih ketahan di stok. Ya walaupun kalau misalnya kita ngomongin bisnis clothing itu nggak ada kadaluarsanya, tapi namanya dead stock itu juga lama-lama akan mempengaruhi cash flow teman-teman. Mau produksi artikel baru nggak bisa gitu kan karena duitnya masih ketahan jadi stok. Mau buat budgeting marketing ini udah habis nih duitnya buat produksi, belum ada yang beli nih, jadi belum ada duit masuk gitu. Maka dari itu di masa-masa seperti ini menurutku affiliate itu bisa jadi salah satu opsi yang menolong teman-teman. Kok bisa? Bukannya itu recehan doang mas? Nah, mari kita bahas di sini teman. Kalau kita ngomongin affiliate ya, afiliator itu bisa dibilang memang kalau dari quantity sedikit itu receh teman-teman. Tapi bayangin kalau misalnya kuantitinya itu banyak atau ada banyak orang yang check out pakai link kita atau dari keranjang kuning kita, itu bisa dibilang bukan receh teman-teman, lumayan. Dan aku sendiri juga punya beberapa teman yang
dia itu sekarang full jadi afiliator. Ada juga yang baru merintis untuk menjadi afiliator. Dan menurutku potensi di sini masih bagus gitu loh. Walaupun udah banyak orang yang di situ, tapi menurutku balik lagi gimana caranya persona dari setiap orang dalam membuat konten as a content creator atau KOL kayak gitu. Jadi menurutku di masa-masa seperti ini untuk memulai menjadi afiliator itu masih terbuka lebar teman-teman. Potensinya masih banyak. Nah balik lagi kenapa aku bilang tadi bahwa affiliate ini jadi salah satu opsi yang menolong. Yang pertama, afiliator orang-orang ini tidak menanggung resiko kerugian sisa produksi barang karena dia cuma bikin video aja, ya kan? Mentok-mentoknya paling beli buat sampel aja tanpa harus nyetok. Jadi dia nggak ada kerugian di situ. Ya kalau misalnya kalian barangnya pakai kan otomatis nggak rugi gitu kan. Cuma satu misalnya beli satu beli dua gitu, menurutku nggak ada kerugian di situ. Yang kedua, waktu yang fleksibel teman-teman. Nah enaknya jadi afiliator itu adalah fleksibilitas waktunya teman-teman. Kalian nggak harus fokus jadi afiliator. Kalau mau fokus pun juga oke gitu, juga menghasilkan. Ya kita kasarannya anggaplah kalian masih sekolah gitu ya, masih kuliah, atau kalian menganggap afiliator ini jadi side hustle kalian. Ya nggak ada masalah. Kalian hanya memerlukan beberapa jam aja dalam sehari gitu kan, nggak perlu yang 8 jam kayak gitu, kayak kerja kantoran. Kalian bisa fokus di situ aja, misalnya 3 jam nih dalam sehari. Luangkan waktu 3 jam gitu kan, untuk fokus kalian bikin konten, atau kalian untuk ngedit yang udah kalian record sebelumnya. Itu menurutku udah cukup teman-teman, udah menghasilkan beberapa konten. Tinggal nanti kalian upload, entah itu nanti di TikTok atau di Shopee affiliate, atau kalian bisa kalau misalnya kalian punya channel YouTube kayak punya aku ini kan udah ada keranjang kuningnya nih di sini. Kalau misalnya kalian nonton video ini kadang kan ada keluar nih iklan-iklan. Nah, itu kan juga namanya keranjang kuning gitu. Jadi udah enak lah sekarang kita sebagai afiliator untuk mau nge-link kemana aja gitu. Yang ketiga, dengan modal 1 juta tadi kamu bisa untuk di awal nih beli dulu aset kayak misalnya nih kalian misalnya belum punya mic, ya kalian bisa beli mic, lighting gitu kan, atau alat setup yang mungkin masih murah-murah, yang masih ekonomis, atau kalian bisa juga beli sampel-sampel barang yang mau di affiliate. Nah, nanti setelah dirasa cuannya udah mulai banyak, kalian bisa upgrade lagi tools kalian kayak gitu. Nah, sambil jalan affiliate, kalian juga bisa bangun self branding, teman-teman. Ketika kalian udah mulai bertumbuh, pasti juga banyak agensi-agensi atau brand-brand yang nawarin job cari KOL untuk buzzer brand tersebut atau untuk memasarkan brand tersebut. Nah, kemudian pas financial dirasa udah aman nih ya, branding juga kalian udah dapet dari as a content creator atau dari nge-review niche tertentu yang kalian suka. Nah, dari situ bolehlah kalian coba untuk bikin brand sendiri gitu kan. Sepahit-pahitnya nih, misal ya amit-amit di awal-awal nggak langsung laku, tapi seenggaknya kamu masih punya masukan atau income dari affiliate tadi, atau as a content creator terima endorse segala macam. Aku tuh udah pernah bilang dari tahun 2017 teman-teman, ini aku inget banget, bahwa jual diri ya, dalam tanda kutip ya, jual diri atau self branding itu adalah kunci percepatan kalau kamu mau bisnisnya itu lebih cepat dikenal sama orang lain. Oke, sebagai penutup aku pengen tanya ke kalian, misalnya nih kalian sekarang ada duit 1 juta ya, kalian mau ngapain dulu nih? Apakah langsung mau bikin brand ya, atau kalian mau jadi afiliator dulu? Tentunya dua-duanya ini punya plus minusnya masing-masing. Kalau kalian sendiri gimana? Kalian bisa coba komen di bawah. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Insya Allah kalau misalnya aku bisa jawab, akan aku langsung jawab teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. See you on next video. Bye-bye.